الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati aynina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi 'ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. إلى حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات ترمس ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات بستان الشيخ القرآن ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات الأنوار النور ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات النور ثم من وقف هذا مسجد جميع الإخلاص ثم إلى من ألف هذا الكتاب الفتح الربانية والشيخ عبد القادر الجيلاني شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Ikhlas kerohman wa tadiman kepada panjenengan semuanya, tentunya para asatid, para sesepuh, bini sepuh, saudaraku semuanya. Alhamdulillah malam hari ini Allah tidak melepaskan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat ijad wan imdad, serta nikmat yang lain, termasuk diantara adalah nikmat beribadah
Tentunya juga nikmat ad-din, nikmat agama. Alhamdulillah malam hari ini kita masih menjadi orang-orang muslimun. Mudah-mudahan akhir hayat kita juga menjadi hamba-hamba yang muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan pasrah kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang salamah fid dunya wal akhirah. Amin rabbal alamin. Dan kesemuanya sudah 18 tahun, 20 tahun ngaji, mengajar di Masjid Al-Hidayah. Tidak ada penutupan dari dulu. Maka tadi satu menanya dulu, tanya ada ngaji apa enggak? Saya tidak pernah menutup pengajian. Tapi beberapa masjid itu penutupan. Saya kira ketika kita sudah belajar tasawuf, namanya penutupan itu ya berhenti memang sengaja. Kesengajaan berhenti yang tidak ada kegiatan pengganti yang lebih hebat, maka kita tidak mendapatkan pahala ketika sudah tawakuf. Kalau puasa jelas kita terhalang, buka puasa macam-macam kan terhalang, itu namanya udzur syar'i, udzur yang berhubungan dengan yang hukum secara syariat. Udzur halangan karena sesuatu hal yang memang kita tidak bisa menghindar dari udzur tadi, atau suatu penghalang yang menjadikan kita nggak bisa datang. Jadi supaya pahala kita tetap lanjut sekalipun kita cuma tidur di rumah, pokoknya jangan tawakufan. Itu kuncinya. Kalau di pesantren kok ada tawakuf, itu libur masalahnya. Jadi puasa ini misalnya pesantren itu tawakuf pengajian apa namanya? Pengajian yang harian, tapi full pengajian yang baru. Jadi kitab kalau di Termas itu bisa 42 kitab sebulan khatam, alias Ramadan itu nanti ada yang pertengahan bulan khatam, ada yang malam 20 khatam. Jadi 42 kitab itu khatam dalam satu bulan. Kalau pengen puasanan, kalau udah tahu nasul sorob, tinggal ke sono aja wes nyimak solo terus dari pagi, dari habis subuh pada sampai jam 11 itu masih ada terus kajian. Pilih sono. Jadi lumayan lah. Kalau dulu malas ngaji, andai pengen ngaji kan bisa datang lagi. Tapi kalau sudah tua kayak saya nggak mungkin lagi gitu. Saudara semuanya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan siapa annas illa liya'budu, kecuali menyembah sapa annas Allah ing Allah mukhlishina halih orang-orang yang ikhlas lahu terhadap atau kepada Allah, mengikhlaskan ad-dina ing agama hunafa kalih cenderung. Jadi kita beribadah dituntut oleh Allah ikhlas. Kalau masalah ada kekurangan secara syariat, itu kekurangan tersebut bisa jadi Allah maklumin. Tapi kalau ikhlas itu gak ada pemakluman. Maka syariat itu sering gitu maksudnya. Sering mengajarkan ketika kita tidak mampu sholat berdiri disuruh duduk. Kalau gak mampu duduk, tidur. Nah, kalau sempurnanya ibadah itu, syarat ibadah itu misalkan takbiratul ihram itu kan harus berdiri bagi yang mampu. Maka tidak sah sholat orang yang mampu berdiri takbiratul ihram dalam keadaan duduk jika sholatnya fardu. Jadi misalkan ada teman-teman yang sholat memulai kok dari rumah bisa jalan, tapi memang nggak betah berdiri, tapi takbiratul ihram dulu yang penting. Jadi takbiratul ihram itu berdiri, kalau nggak mampu baru langsung duduk. Jadi jangan langsung duduk ketika sholat fardu jika mampu berdiri, itu misalkan contoh. Jadi masih ada
masih ada apa ya, Allah itu nggak memaksakan dengan keadaan syariat kita. Tapi kalau ikhlas gak eneng, bolehlah ikhlas, nggak ikhlas sedikit itu gak eneng, harus full, itu nggak ada apa namanya ya, nggak ada kemurahan. Ikhlas harus ikhlas istilahnya gitu Pak. Cuma ikhlas sendiri yang terpenting itu bagi orang-orang awam itu tujuannya sepenting minimalnya ikhlas itu tujuannya akhirat, itu minimal ikhlas. Tapi kalau ikhlas yang bener ya nggak mengharapkan dunia, nggak mengharapkan akhirat, yang diharapkan cuma Allah dong. Jadi nggak eneng tujuannya. Karena ketika kita ikhlas masih tujuannya misalkan surga neraka, kita itu berarti masih pakai kecampur nafsu. Kita punya hawa nafsu, itu kecampur nafsu. Jadi ikhlas kita itu belum benar-benar ikhlas. Karena masih apa? Menginginkan diri kita, bukan mengabdikan diri kita untuk Allah, tapi masih menginginkan untuk diri kita. Ya, tinggallah siapa engkau ngangka jauh dari dirimu, ninggal asyirka ing menyekutukan Allah bil khalqi, menyekutukan dengan makhluk, wa wahid, dan esakanlah Allah, wa wahid, dan mengesahkanlah engkau al haqqa ing Allah azza wa jalla, huwa kang halih utai Allah iku khaliqul asya, itu zat yang menciptakan sesuatu, jami'aha ya keseluruhan asya, wa biyadihi, dan itu ada di kekuasaan Allah, al asya'u utawi perkara-perkara, sesuatu, jami'wa ya keseluruhan asya. Ya talibal asya, ya talibal asya wahidat, wahai orang yang mengejar sesuatu, min ghairihi, kepada selain Allah. Baik orang yang mencari sesuatu selain kepada Allah. Ma anta akilun, ma anta, tidak ada ma itu apa, anta utasiro, ma anta akilun, tidak ada siapa engkau iku akilun, orang yang berakal. Orang yang mengejar sesuatu, ngejare itu selain kepada Allah. Jaluk kok sugih ke Gunung Kawi tuyul, lah itu ma anta akilun, kau itu gak berakal kalau gitu mah, gitu istilahnya. Hal syai'un, adakah sesuatu iku laisa ora ana apa syai' wa utawi syai' iku fi khazainillah, yaitu ada di gedung-gedungnya Allah, disimpan simpanannya Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, qala bersabda berfirman siapa Allah Ta'ala, wa im min syai'in illa indana khazainu, ila akhirih. Setelah semuanya ikhlas. Ikhlas sebetulnya simple Pak, simple gitu. Asal kita bisa membuang bahwa apa yang kita lakukan itu datang dari kita, itu pasti gampang ikhlas. Tapi kalau masih merasa sesuatu hal tadi itu datangnya dari diri kita, itu sulit ikhlas. Jadi intinya adalah Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kamu semua, wa ma, dan menciptakan sesuatu, ta'malun, yang telah melakukan siapa engkau, engma. Allah yang telah menciptakan kamu, dan Allah juga yang menciptakan yang kamu lakukan. Kalau yang ada orang yang mengatakan gini, misalkan saya contohkan, kalau baik itu dari Allah, kalau jelek dari diri kita.
Ikut tata krama, Pak. Kalau Bapak meyakini 100% itu nggak boleh, karena itu tata krama. Yang diucapkan itu tata krama, bukan hakikat. Kalau hakikat ya Allah yang telah menciptakan kamu semua dan menciptakan apa yang kamu lakukan. Saya gini sekarang, ini loh, ini untuk supaya kita masuk. Kenapa sih Allah yang menciptakan apa yang kita lakukan? Jika kejelekan itu datangnya dari diri kita, kejelekan itu dari diri kita umpamanya, kejelekan itu pendorongnya apa? Yang mendorong kejelekan itu apa? Nafsu, terus setan, terus keinginan-keinginan. Berarti Allah kalah sama setan berarti. Kalau kejelekan itu datangnya dari setan, berarti Allah kalah sama setan. Gak mungkin juga, karena setan pun itu termasuk makhluk yang dicipta oleh Allah. Gak mungkin Allah kalah sama setan. Maka dia jadi setan pun yang nakdirkan sama saya nakdirkan. Tapi ya nggak boleh. Tapi kalau pas jelek itu nggak boleh. Aku kan gini ditakdirkan oleh Allah, disuruh nyuri, nggak boleh juga. Maka biasanya pakai hada qadarullah, ini takdir Allah, hada qadarullah. Jadi seluruh dari yang terjadi, istilahnya ma min nafsin tubtihi illa wa huwa yumdihi ilaik. Kalau dihikam, tidaklah ada nafas yang kau keluarkan dan masuk ke dalam hidung kita, angin, kecuali semuanya itu sudah Allah tuliskan, sudah Allah tetapkan berapa jumlahnya nafas yang masuk. Kenapa? Syekh Ibnu Athaillah kadang-kadang memberikan contoh itu sangat tipis, karena nafas ini gerakan yang paling kecil. Gerakan yang paling kecil itu nafas. Coba Bapak nafas itu kira-kira ini saya tanya bukan orang yang sakit asma. Bukan yang kita napas itu kira-kira pakai tenaga enggak, bahkan kita itu enggak ngerasa kalau kita bernapas. Nanti kalau kita baru mati baru terasa enaknya bernapas ya gitu kan. Sehingga saya menyontohkan gerakan yang paling ringan yang orang itu tidak bisa merasakan sesuatu tersebut ketika sehat adalah bernapas. Jadi napas keluar masuk ini illa huwa yumdi. Jadi kecuali Allah sudah menetapkan. Jadi napasnya Pak Ustadz itu nanti berapa ribu itu sudah. Jadi ketika sudah hitungannya tepat, wassalam itu dah. Tapi kalau memang Allah belum menetapkan ya tetap aja Pak. Jadi tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu jangan, Allah lah yang telah menciptakan kamu semua dan yang menciptakan sesuatu yang kau lakukan. Ini harus menjadi keyakinan. Karena ini nanti dari sini kita bisa ikhlas. Berarti ketika kita bisa melakukan kebaikan, tangan kita bisa melakukan kebaikan, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, karena Allah mendorong hati kita, kemudian hati menuntun tangan kita bisa melakukan kebaikan, sehingga kita melakukan kebaikan, kita disuruh ngucapin alhamdulillah. Puji itu Allah yang telah mengasihkan kemampuan tangan bisa melakukan kebaikan. Makanya kalau banyak kan, ketika Allah gini, ketika wa inna minas yamdahuka, ketika manusia itu sedang memujimu, sesungguhnya dia tidak memujimu. Ketika manusia itu menyanjungmu, sebetulnya dia tidak menyanjungmu, karena yang disanjung itu adalah zat yang telah menutupi kekuranganmu. Maka kita disuruh mengembalikan, ketika disanjung bukan diri kita yang hebat, tapi zat yang telah menutupi kekurangan kita. Saya nih Pak, kita ini beruntung Pak. Bapak beruntung nggak tahu apa
penyakit hati Pak Somad nggak tahu, persis nggak tahu. Beruntung aku ngomong didengerin wasiat. Coba Allah bukakan gitu, nggak ada Pak Somad kayak gitu, kabur nggak ada itu yang dengerin, nggak ada yang dengerin mungkin. Tapi bagusnya Allah ketika menutupi kekurangan kita sehingga kita bisa saling berbicara baik-baik, saling mengenal, saling menyapa, saling, karena Allah tutupi. Jadi ketika kita disanjung oleh orang, itu sebetulnya hakikatnya orang itu bukan nyanjung kita, tapi nyanjung Allah yang telah menutupi kekurangan kita. Da'angka syirka bil khalqi. Syekh Abdul Qadir Jailani pesan, tinggalkan jauh-jauh dari dirimu yaitu syirik, menyekutukan Allah bil khalqi, dengan makhluk. Menyekutukan itu bukan mesti gini, maksudnya kita punya keyakinan ada kekuatan selain kekuatan, ada kekuatan yang namanya Allah, itu jelas. Tapi di dalam beramal, terutama dalam beramal, jadi kalau ikhlas, jadi ikhlas itu ya kuncinya tadi kerumus, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu semua, dan Allah juga yang telah menciptakan yang kau lakukan, yang kau kerjakan. Kalau Allah yang mengerjakan, lah kalau kita mengaku kita yang mengerjakan, itu menjadi susah ikhlas. Tidak ada rezeki yang datang yang kita terima kecuali rezeki tersebut datangnya hakikatnya dari Allah. Maka kita akan susah ikhlas. Kemudian ketika rezeki tersebut sudah di tangan kita, merasa itu hak sepenuhnya hasil dari diri kita. Orang yang pelit itu permasalahannya karena dia merasa itu hasil usaha dia, tidak mengembalikan secara hakikat itu datangnya dari Allah, sehingga dia terganggu. Untuk ikhlas itu susah. Jadi kalau ibadah ikhlas, sahih amalaka bil ikhlas, sahihkan, benarkan, baguskan amalmu dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bit tabarri, dan bersihkan ikhlasmu dengan tabarri, dengan berlepas diri minal hauli, dari merasa memiliki daya upaya, wal quwati, dan memiliki kekuatan. Kita ketika beramal disuruh membersihkan amal kita dengan ikhlas. Nah, ikhlas iki piye? Ikhlas itu ya bebaskan keikhlasan tersebut, merasa kau beramal, merasa mampu mengerjakan, merasa yang melakukan. Tapi kan tangan saya yang gerak, iya yang gerak memang tangan kita, tapi kan yang bekerja saya, iya memang benar yang bekerja saya umpama. Tapi tetap saja hati kita nggak boleh ngomong itu yang bekerja kita, hati kita tata keramanya gitu. Maka ketika kita bisa melakukan kebaikan, selalu saja kita harus alhamdulillah, alhamdulillah saya ditolong oleh Allah bisa melakukan kebaikan. Maka orang susah akan ikhlas jika tidak at-tabarri bil hauli wal quwwah, tidak membebaskan dirinya dari merasa memiliki kemampuan, dari merasa memiliki daya upaya. Makanya ketika kita ucap la haula wala quwwata
illa billah. La haula, tidak ada daya upaya itu maujud untuk meninggalkan kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan itu maujud bisa melakukan ketaatan. Tadi meninggalkan kemaksiatan, wala quwata, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan, illa billah, kecuali hanya pertolongan Allah. Makanya la quwata illa billah kan berarti tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Enggak begitu sebetulnya. Maksudnya gini, lah tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, dan tidak pula ada kekuatan bisa melakukan ketaatan kecuali illa billah. Berarti orang ini tidak akan bisa melakukan sholat kecuali ketika dia melakukan tadi karena mendapat pertolongan Allah. Orang tidak akan bisa menjalankan puasa kecuali ketika dia menjalankan itu, berarti dia sedang mendapatkan pertolongan Allah. Begitu pula seorang itu tidak akan mampu untuk meninggalkan maksiat dan kemaksiatan kecuali hanya karena mendapat pertolongan Allah. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, kita buang la haula wala quwata illa billah, ya keren merasanya, merasa paling hebat, merasa paling sholatnya paling banyak, puasanya paling banyak dan lain-lain. Karena apa? Kita tidak mengembalikan kepada la haula wala quwata illa billah. Nah, asyirk tadi sahih amalaka bil ikhlasi wa sahih ikhlasuka bit tabari minal hauli wal quwwah. Sekali lagi, bersihkan amalmu itu dengan ikhlas. Bersihkan keikhlasanmu itu dengan berlepas diri dari merasa mampu, merasa yang menjalankan, merasa kuat dan lain-lain. Jadi wal ikhlas wa indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Ikhlas itu kalau bagi orang yang ikhlas yaitu mengeluarkan makhluk dari muamalah kepada Allah. Jadi makhluk itu dikeluarkan semua, kemudian hanya beribadah sepenuhnya kepada Allah. Wa awal khalqi an-nafsu. Nah, kalau ikhlas benar-benar yaitu orang itu beramal tertuju kepada satu zat, yaitu Allah. Makhluk semua dikeluarkan. Apa yang dimakan makhluk yang dikeluarkan tadi? Wa awal khalqi an-nafsu. Termasuk makhluk itu adalah nafsu. Kita punya nafsu, punya keinginan, punya gerak-gerakan. Nah, itu dikeluarkan juga. Nah, kalau ikhlas beneran, ya kalau ibadah juga nggak takut sama neraka, bukan karena surga. Karena surga dan neraka itu kan makhluk. Tapi boleh nggak? Boleh saja. Tapi ya ikhlasnya masih itu TK0 kecil. Orang itu masih ikhlasnya masih orang-orang umum lah gitu. Jadi masih banyak harus belajar gitu. Wal ikhlasu indal muhibbin alla ya'mala amalan di ajil nafsi. Dan ikhlas bagi orang-orang yang cinta. Jadi ikhlas itu karena cinta. Jadi ada orang yang ibadah karena cinta. Kalau beribadah karena cinta itu bukan untuk keinginan dirinya. Sama ketika kita melakukan kebaikan misalkan,
Yang tahu ikhlas itu siapa? Yang tahu ikhlas dan tidak itu kita loh Pak. Orang lain tuh kadang-kadang berbuat nggak tahu kalau kita nggak ikhlas gitu. Tapi orang lain memandang kita ikhlas. Sedangkan itu afat nantinya. Kita sudah berbuat kok nggak ikhlas, malah rugi. Rugi, nggak dapat apa-apa gitu istilahnya loh Pak. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa dikarenakan kita nggak ikhlas. Ya memang kalau kita tujuannya karena ibadah karena surga, yaitu ikhlas juga. Ya nanti yang dapetin surga. Tapi ya berbakti orang tua karena dimingi-mingi mau dikasih bantu hari ini, yuk bantu yuk ngapain, ngangkatin beras berapa, 1 kental, tak kasih duit 1 juta. Terus karena pengen dikasih 1 juta, akhirnya mau bantu orang tuanya ngangkatin beras itu 5 kental. Tapi begitu gak dikasih duit nggak mau berangkat karena masih dirinya itu Pak. Akhirnya kan, apakah Allah nggak pantas ketika Allah nggak menciptakan surga, kemudian Allah ketika kita suruh sujud, Allah itu nggak pantas disujuti apa? Ketika Allah nggak menciptakan neraka, ketika Allah perintahkan kita untuk sujud, apakah Allah nggak pantas untuk disujudi? Nah itu ya kalau kita melangkah masih di karena neraka dan surga itu nggak usah dipikirin Pak. Neraka surga juga nggak usah pikirin, nggak usah pikirin. Karena surga itu sudah nanti ada, neraka juga sudah ada, nggak usah dipikirkan. Pikirnya amali benar, karena ketika kita misalkan kita beramal mengejar surga benar Pak, maka Allah akan menuntut kita supaya amal kita harus benar 100%. Kita kerja 8 jam aja cuma dapat duit berapa ya? Ya kan? Sekarang sholatnya cuma 15 menit ngejar surga, terlalu jauh Pak. Makanya Allah tidak memasukkan manusia ke surga itu bukan dengan amal. Saya sampaikan, nanti banyak hal Allah itu pengen memberikan rahmatnya benar-benar. Jadi bukan enggak, nanti banyak yang tidak melihat amal lagi. Allah cinta ya wes, Allah cinta ya wes gitu. Andai kita punya amal yang Allah itu ridho aja deh gitu. Satu amal yang Allah ridho aja deh, itu jadi selesai semua urusan. Kita punya amal kan dari berapa puluh tahun ini, dari 17 tahun atau 12 tahun sampai 60 tahun, ada satu yang Allah ridho, seneng aja deh Pak. Bisa jadi Allah nggak melihat yang lain-lain itu, udah ridho wes. Jadi ikhlas bagi orang-orang yang mencintai Allah, yaitu dia tidak berbuat suatu perbuatan atau ketaatan untuk kepentingan jiwanya. Wa illa dakhala alaihi mutala'atu iwadin au mailun ila hadin nafsi. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, ya kita akan ketika ibadah itu ya urusannya cuma gaji terus. Gaji terus. Nah itu kita nggak akan mencapai tingkatan mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin itu ya memang benar-benar kita itu hati kita harus terbebaskan ketika beramal itu dari tujuan ke makhluk. Termasuk makhluk itu apa? Nafsu kita.
Jadi nafsu itu termasuk keinginan. Lah orang dimingi-mingi kan mesti seneng ya Pak. Tapi kalau dimingi-mingi baru berbuat, berarti enggak, ibadahnya kesungguhannya itu belum benar-benar sungguh-sungguh. Tapi kan memang Allah mengabarkan surga dan neraka. Iya, memang seperti itu. Maksud Allah memberikan kita perintah untuk beribadah, kemudian ibadahnya karena surga dan neraka. Makanya idza habballahu 'abda nada Jibrilu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, kalau cinta itu ya ikhlas Pak. Terus ibadah itu ketika yang satu misalkan tidak mikirin neraka surga karena tujuannya hanya kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Yang satu karena surga dan neraka. Allah itu tahu ini tujuannya ibadah karena pengen surga. Yang satu ibadah karena takut neraka. Yang satu ibadah karena memang Allah tujuannya kepada zat tersebut. Oh disuruh sholat ya sholat, namanya disuruh sama penciptanya gitu. Kira-kira seneng mana Pak? Ada gini Pak, sampean punya anak, yang satu itu ketika disuruh Pak, orang dia itu taatnya sama. Tapi Bapak tahu yang satu ini karena ngarep-ngarep warisan, tujuannya biar besok dapat warisan. Kalau yang satu wes nggak mikirin warisan lah, kalau bapak ibunya mati mesti dapat kan gitu ya. Terus kemudian dia sama-sama taatnya. Kemudian kita tahu yang satu dia nurut berbakti itu karena ngarepin warisan, yang satu enggak. Kira-kira kita seneng mana Pak? Seneng mana? Yang satu melakukan karena menginginkan harta warisannya nanti kalau meninggal. Yang satu ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia birrul walidain, itu tujuannya memang dia merasa itu kewajiban. Mau kasih warisan nggak usah, nggak peduli. Yang penting orang tua kita seneng. Kira-kira kita seneng yang mana? Punya anak. Hati kita kalau tahu, kita akan kecenderung kepada anak yang sama sekali nggak mikirin warisan, tapi dia berbakti kepada kita. Lah kalau mikirin warisan, kalau orang tua kita nanti pas nggak punya duit sama sekali, rumahnya dijual, kemudian toko-tokonya semua dijual karena bangkrut, itu bisa ngamuk itu orang tuanya besok. Karena apa? Dulu ketika berbakti dia berharap warisan, dia berbakti karena mengharapkan sesuatu tinggalan dari kedua orang tuanya. Akhirnya ketika hilang harta orang tuanya, dia nggak nerima, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau bagi orang yang tadi tujuannya Allah, nggak pedulilah mau warisan mau nggak warisan, kan nggak peduli dia tetap akan berbakti kepada orang tuanya. Ini contoh saja yang untuk supaya kita lebih paham bahwa kita pun akan senang kepada anak kita yang ketika melakukan sesuatu berbuat baik kepada kita, dia nggak ada tujuan diberi sesuatu. Tapi kadang-kadang karena anak kecil Pak, kalau anak kecil kan harus dia mengingingi, nang beliin anu di pasar, di warung sana beli gula ya, nanti ini kan sisa 3.000 kamu ambil. Ya anak kecil. Kalau kita masih kayak gitu berarti anak kecil juga gitu. Iya kan, kita kan sering nunda anak kecil. Anak kecil kalau nggak dimingi-mingi kan nggak mau. Nang, dok beliin itu warung gula ya 2 kilo. Nggak mau dia. Ntar kini sisa 5.000, kamu beli apa di sana? Wah, semangat. Oh, makanya kalau orang-orang tasawuf itu, ketika orang banyak mengatakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar secara syariat dan secara hakikat. Tapi orang tasawuf, kullu waqtin indana Lailatul Qadri. Setiap waktu bagiku ada malam
Lailatul Qadar. Itu orang tasawuf. Jadi malam Qadar itu dia malam Lailatul Qadar ya ibadah ya banyak, Lailatul Qadar juga banyak. Karena semuanya itu waktu yang bisa untuk mengejar ridho Allah. Coba kalau kita cerita-cerita Pak, di hadis-hadis nih, di hadis-hadis Pak, hadis-hadis kayak itu apa ya, kita justru yang banyak menemukan masuk surga itu karena sepele-sepele malah, bukan karena menemukan malam Lailatul Qadar. Coba nolong kucing, nolong BTS ngasih minum itu Pak, ya kan, BTS ngasih air minum sama kucing, wanita tusasusila, ada kucing mau mati, ini hadis Bukhari Muslim, kemudian mau mati, kemudian turun ambil air, kemudian dikasih kucing yang mau mati diminumkan, sanghe Allah ridho, ini diberikan taufik, itu bisa tobat kemudian masuk surga, dikarenakan karena itu. Banyak ada yang masuk surga muter-muter itu hanya karena pernah nyingkirin cabang di pinggir jalan, minggir jalan loh Pak, ada pohon, dia berpikir ada duri ini, wah ini nanti kalau nggak tak singkirkan, ini duri ini mengenai orang muslim ini, disingkirkan, masuk surga itu karena itu Pak. Coba deh Bapak baca hadis malam Lailatul Qadar masuk surga dengan Lailatul Qadar, itu saya bukan tidak percaya Lailatul Qadar, saya itu sangat mengejar Lailatul Qadar. Tapi berapa banyak Allah justru membuktikan masuk surga, nah itu karena sepele-sepele. Tapi kadang-kadang kita pokoknya kita ibadah itu bisa Ramadan dari awal sampai akhir, jangan berhenti salat tarawih, pasti ketemu Lailatul Qadar. Jadi man shalla al-maghriba wal isya'a lailatas syahri Ramadan faqad adraka lailatul qadri bi khadrin wafirin. Ini pesan saya Pak, barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah hatta yang qadiyah syahrul Ramadan, sehingga habis bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir, maka dia faqad adraka lailatul qadri bi khadrin wafirin, maka dia pasti sudah menemukan malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan bagian yang banyak. Jadi malam Lailatul Qadar itu mulainya dari maghrib itu sudah. Jadi jangan disangka Lailatul Qadar itu mesti jam 12, bukan, dari maghrib hatta matla'il fajr, dari maghrib sampai terbitnya fajar. Cuma kalau di malam-malam yang menjelang subuh ini malaikatnya semakin banyak Pak. Jadi maghrib itu udah mulai turun malaikat kalau Lailatul Qadar. Pokoknya maghrib isya berjamaah top, tapi jangan berhenti, apalagi ditambah sholat tarawih, pasti Pak. Gak usah ya kalau nambah-nambah malam gak apa-apa, tapi setidaknya belajar itu istiqomah dulu. Ramadan dari awal sampai akhir, maghrib isya subuh, pokoknya itu aja, jangan berhenti. Maghrib isya terutama jangan pernah berhenti, karena kita pasti mendapatkan, berarti kita pernah sholat di malam Lailatul Qadar, kita pernah sholat maghrib di malam Lailatul Qadar, itu dihitung berarti ibadah sholat kita isya ketika kita berjamaah itu lebih bagus daripada sholat 83 tahun sholat isya. Jadi jangan punya bayangan Lailatul Qadar itu cuma jam 3 malam, jam 2 malam, bukan. Dari awal itu hadisnya ada di kitab Ruhul Ma'ani Pak, Rawahu Al-Baihaqi, ada 2 hadis yang saya temukan. Lailatul Qadar itu mulainya dari maghrib itu. Nah, enak kan? Maka saya dulu itu yo enak banget. Pokoknya Ramadan itu yang penting nggak berhenti aja dah. Jangan berhenti dari tanggal 1 sampai terakhir. Itu pasti seseorang itu pasti menemukan malam Lailatul Qadar. Cuma menemukannya beda dengan orang yang bisa syahid, menyaksikan. Menyaksikan itu hatinya mengetahui, oh ini dikasih apa maunah, bisa mengetahui ini Lailatul Qadar, dikasih tanda. Itu beda lagi. Tapi setidaknya yo pokoknya kita dapetin aja udah. Orang dapat Lailatul Qadar, kita juga masuk malam itu, jadi enak. Boleh ibadah ya, fattaqullah mastata'tum, beribadah kepada Allah semampunya.
Orang mampu salat tarawih ya orang usah salat tarawih gitu. Ya, kemudian gitu saja intinya. Jadi mukhlishan lahuddin, mari kita berusaha mau Ramadan terutama Pak besok, amaliyah kita apapun yang kita lakukan berusaha kita ikhlas. Insyaallah dengan cara itu bobot kita ibadah nanti akan lebih bagus dibandingkan Ramadan yang sudah berlampau, yang sudah lampau. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan malam hari ini duduk kita mudah-mudahan menjadi penebus dosa-dosa kita, melunturkan dosa kita, dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurin rabbil alamin. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikran ma nasina. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudu ilaina 'inda hajatina ilaihi. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.